Amin. Saudaraku, para alim ulama dan seluruh sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita berjuang terus, berusaha terus untuk meningkatkan amal dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mumpung kita masih diberi kesempatan untuk membersihkan diri kita dari segala dosa-dosa yang masih tersisa pada diri kita ini, supaya kita selalu membersihkannya. Sebelum kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita bersemangat, betul-betul semangat untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita betul-betul berjuang, berusaha untuk meninggalkan semua yang haram, untuk mengerjakan semua perintah-perintah Allah dengan senang, dengan ikhlas, menerima perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Karena semua perintah-perintah Allah ini pasti banyak manfaatnya untuk kita. Semua yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti banyak membahagiakan kita, banyak menyelamatkan kita dan keluarga kita. Semua perintah-perintah Allah itu pasti membahagiakan. Aturan-aturan Allah itu menyenangkan kita dan juga keluarga kita. Kita diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberi syariat, diberi nabi, diutus nabi. Semua ini untuk membahagiakan kita dan semua keluarga kita. Muslimin, muslimah, semuanya yang mana mereka mau mentaati aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka akan mendapatkan kebahagiaan yang sebenarnya, kebahagiaan yang hakiki, kebahagiaan yang sampai ke akhirat kelak. Kalau kita meninggalkan semua yang haram, segala bentuk kemusyrikan, mari kita tinggalkan, kita jauhi. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, innal musyrikina najasun. Sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis. Ini hati-hati. Mari kita bersihkan diri kita. Jangan sampai kita termasuk orang-orang musyrik. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang berbuat syirik. Jadi supaya kita perhatikan, jangan sampai kita berbuat kesyirikan, jangan sampai kita berbuat kemunafikan, jangan sampai kita berbuat perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan para nabi seluruhnya adalah muslim. Seluruh para nabi itu muslim. Artinya mereka itu tunduk, patuh dan berserah diri hanya kepada Allah. Tidak ada yang beragama lain. Tidak ada yang Yahudi, tidak ada yang Nasrani, tidak ada yang tidak Islam. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menjelaskan, ma kana Ibrahim Yahudiyyan wala Nasraniyyan walakin kana hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Jadi Nabi Ibrahim bukanlah seorang Yahudi dan bukan pula seorang Nasrani, tetapi dia adalah seorang yang lurus, yaitu muslim, dan dia tidaklah termasuk orang-orang musyrik. Ini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi para nabi semuanya itu menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Muslim artinya tunduk patuh dan berserah diri hanya kepada Allah Ta'ala. Menyembah dan memohon pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah mereka. Bahkan Nabi Isa Al-Masih yang dianggap sebagai Tuhan Yesus, yang dianggap sebagai anak Tuhan oleh orang-orang Nasrani, mereka dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan di dalam Al-Quran, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala inni 'abdullah atani al-kitab wa ja'alani nabiyya
Dan dia Isa berkata, sesungguhnya aku hamba Allah, aku adalah Abdullah. Dia memberiku kitab dan dia menjadikan aku seorang nabi. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala ini sudah menjelaskan bahwa para nabi ini juga hamba-hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka ini hamba-hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga demikian Nabi Allah Khidir. Nabi Allah Khidir juga hamba-hambanya Allah, yang termasuk hambanya Allah, termasuk Abdullah. Abdullah itu luar biasa, kalimat yang sangat istimewa, tinggi kedudukannya. Kalau kita bisa menjadi hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, kita harus berusaha menjadi hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang sebenar-benarnya. Mari kita tinggalkan semua yang haram, mari kita tinggalkan semua yang meragukan. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberi fuad, memberi al-furqan pada hati kita ini, sehingga bisa membedakan mana yang sesat, mana yang salah, mana yang syirik, mana yang tidak. Sehingga Allah beri petunjuk. Semoga kita bisa membedakan mana yang dosa, mana yang maksiat. Dan semoga kita bisa meninggalkan semua yang haram, semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena banyak manusia yang dia itu tahu kebenaran, tapi dia tidak mampu berbuat, tidak mampu meninggalkan kesesatan. Dia tahu ini benar, tapi dia tidak mau dan tidak bisa berbuat kebenaran itu. Dia tahu ini salah, tapi dia tidak bisa meninggalkan kesalahan itu. Dia terus tenggelam dalam kesalahan tersebut. Banyak orang-orang yang seperti itu. Dia tahu kesesatan, tapi dia terus berbuat perbuatan-perbuatan tersebut. Ini jangan sampai. Semoga kita ini ditolong oleh Allah, ditunjukkan yang benar itu benar, dan diberi kemampuan untuk menjalankannya, dan ditunjukkan bahwa yang salah itu salah, dan diberi kemampuan untuk menghindarinya. Kita harus berjuang, berusaha memperbaiki diri kita. Kita harus berusaha membersihkan diri kita. Kita harus berusaha meninggalkan sifat-sifat yang buruk, meninggalkan sifat iri, dengki, terus adu domba, terus sifat-sifat munafik. Kita harus tinggalkan semua perbuatan-perbuatan yang haram. Kita bersihkan hati, bersihkan diri. Jangan mudah mengingat-ingat kesalahannya orang. Usahakan diingat-ingat kebaikannya. Usahakan ditahan. Dalam waktu kita emosi, di waktu kita marah, usahakan ditahan. Nanti waktu Allah Subhanahu wa ta'ala marah, ditahan marahnya. Kalau kita bisa menahan marah kita. Semoga kita ini dibersihkan hati kita oleh Allah, dijauhkan dari segala bentuk-bentuk yang haram. Dan kita mari berusaha terus, berjuang terus, meninggalkan semua yang meragukan, termasuk sistem-sistem riba, termasuk tenggelam dalam perbuatan-perbuatan riba. Mari kita tinggalkan semua itu. Kalau kita ingin hidup diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ini kepingin hidup kita ini berkah, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah kita harus bertakwa. Kita harus bertakwa kepada Allah. Kalau kita ingin hidup kita berkah, kita harus meninggalkan riba. Kita harus meninggalkan semua yang haram. Meninggalkan minum-minuman keras, perzinahan, perjudian, perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tinggalkan semuanya. Hidup kita barokah, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para nabi itu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala karena dia taat kepada Allah, karena dia betul-betul mengajak manusia di jalan Allah dengan ikhlas, dengan yang sebenar-benarnya, sesuai perintah, sesuai pesanan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu mereka, sehingga mereka itu dikatakan wa ma as'alukum alaihi min ajrin in ajriya illa ala rabbil alamin. Mereka itu tidak meminta upah dalam mengajak manusia kepada Allah. Upah mereka hanyalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah mereka, para nabi.
Sehingga mereka betul-betul mengajarkan ajaran Allah sesuai petunjuk, sesuai pesanan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sesuai yang dipesan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka sampaikan kepada umatnya. Karena mereka tidak mencari upah. Mereka hanya berharap kepada Allah. Mereka tidak berharap kepada makhluk. Mereka tidak mencari upah dari makhluk. Mereka mencari upah hanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang mereka cari. Jadi kita harus berusaha betul-betul karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita harus ikhlas menerima syariat Allah. Kita harus ikhlas mengamalkan syariat Allah. Perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sungguh mulia orang-orang yang mengamalkan perintah-perintah Allah. Sungguh mulia. Keluarga kita pun insya Allah mulia kalau kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita yang beruntung. Diberi syariat oleh Allah ini, kita yang beruntung. Kita diatur oleh Allah ini, dan aturan-aturan Allah ini sangat membahagiakan diri kita dan keluarga kita. Supaya hidupnya tenang, senang, bahagia. Diatur sama Allah. Diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Diberi petunjuk, ini haram. Ini yang halal, ini yang dilarang, ini yang diperintah. Diberi petunjuk oleh Allah. Semuanya sudah jelas. Tinggal kita mau berbuat untuk mengerjakan semua perintah-perintah Allah, atau kita tidak mau, atau kita terus tenggelam dalam kesesatan, dalam perbuatan-perbuatan dosa. Jangan sampai. Mari kita sering-sering berpuasa sunnah. Walaupun Ramadan sudah meninggalkan kita, usahakan puasa sunnah terus kita kerjakan. Mari kita terus sering berzikir, banyak mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mumpung kita masih diberi kesempatan hidup, dan kita tidak mampu menghadapi siksanya Allah. Siksanya Allah sangat pedih. Hati-hati, kita tidak kuat, kita tidak tahan. Siksa dunia saja sulit, berat. Sengsara di dunia saja sulit, berat. Apalagi di akhirat, kita tidak kuat, kita tidak mampu. Tubuh kita ini lemah. Diberi sakit saja sudah terasa. Diberi tangan patah, diberi tangan cekot-cekot, sudah terasa. Diberi kaki patah, sudah terasa. Sudah terasa. Ini masih di dunia. Jadi supaya kita perhatikan betul-betul, alhamdulillah kita masih bisa datang ke masjid. Kaki kita masih bisa bergerak, masih bisa datang ke masjid. Ada orang yang kakinya patah, dia sudah tidak bisa datang ke masjid, dia merangkak. Mau ke kamar mandi merangkak. Sulit, sengsara di dunia sulit, sakit, pedih. Ada orang yang mau duduk saja sulit. Duduk atahiyat sulit. Ada orang yang mau duduk di antara dua sujud itu sulit, terasa sakit, pedih. Ada yang habis kecelakaan, ada yang tidak kecelakaan pun bisa diberi sakit, pedih. Orang yang kena asam urat, orang yang kena penyakit-penyakit. Jadi kita ini lemah. Kita tidak mampu menghadapi sengsara, pedihnya dunia saja. Kita tidak tahan, tidak kuat. Hati-hati, jangan berani-berani berbuat dosa. Hati-hati. Inna adzabi lasyadid. Ingat itu, selalu ingat itu. Sesungguhnya siksaku sangat pedih, kata Allah. Hati-hati. Jangan berani-berani berbuat dosa. Jangan berani-berani berbuat yang haram. Jangan berani-berani berbuat zalim. Jangan berani. Kita tidak kuat menghadapi siksanya Allah. Kita tidak kuat. Jangan berani-berani melanggar aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan perzinahan, dengan minum-minuman keras, dengan obat-obatan untuk teler. Ini hati-hati. Jangan kita teruskan. Kalau kita sudah tenggelam dalam perbuatan-perbuatan maksiat itu, kita harus segera mentas. Tobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Supaya perbuatan dosa tadi tidak ada akibatnya. Karena dosa itu bisa berakibat. Jangankan di akhirat, di dunia saja bisa berakibat. Orang yang berbuat dosa ini akan ada akibatnya. Hati-hati.
Usahakan keluar mentas dari perbuatan-perbuatan yang haram, yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sering-sering bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholat malam usahakan dikerjakan. Sholat 5 waktu usahakan yang tepat waktunya. Usahakan berjamaah. Subuhnya usahakan yang aktif. Usahakan berjamaah. Jangan sampai kita lalai. Hati-hati. Pasti ada akibatnya. Kalau kita berbuat perbuatan-perbuatan yang melanggar aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun kelihatannya mereka yang melanggar aturan Allah itu, walaupun kelihatannya sekarang mereka senang, walaupun kelihatannya bahagia, mereka akan tersiksa dan benar-benar tersiksa sampai di dalam kubur, tersiksa sampai ke akhirat. Pasti itu insya Allah. Hati-hati. Jangan kita berani-berani berbuat dosa. Mari kita sering-sering bertobat kepada Allah. Kiranya sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma sholli ala sayyidina